Fata, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pajajaran Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya bakal bawa kamu mengenal dari proyek saya, narasi yang salah dari gender. Dari bagaimana fenomena gender ini terjadi, hingga cara bagaimana agama Buddha memandang hal tersebut. Proyek ini tentunya sangat seru sekali untuk diikuti. Nah, pertama, teman-teman, kita harus membedakan apa yang dimaksud dengan gender dan apa yang dimaksud dengan jenis kelamin. Sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Pak Muhtar tahun 2002, pengertian gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Nah, gampangnya gender itu seperti misal perempuan harus begini-begini, teman-teman. Laki-laki harus begini-begini. Berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu ditentukan oleh alat reproduksi seksual dari individu tersebut. Nah, sistem gender ini seringkali berbahaya, teman-teman, bagi kelompok yang rentan. Seperti contoh, perempuan seringkali mengalami diskriminasi dari kelompok yang patriarkal. Misalkan perempuan, kamu harus kerja di dapur. Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi? Nah, laki-laki juga gitu, teman-teman. Patriarkal itu tidak hanya berbahaya bagi perempuan, tetapi juga berbahaya untuk laki-laki itu sendiri. Seperti contoh, laki-laki kamu tidak boleh menangis, laki-laki harus menjadi kepala keluarga, lelaki harus kuat. Nah, itu akan menciptakan suatu konsep yang bernama toxic masculinity. Seperti toxic masculinity ini tentu sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena ketika laki-laki tidak bisa memenuhi syarat sosial yang berada di masyarakat itu, tentu dia akan merasa tertekan dan merasa akan menjadi orang yang tak berguna, dan pada akhirnya merasa tidak diterima di masyarakat dan bisa saja depresi dan bunuh diri. Dalam pelaksanaannya, banyak manusia yang ingin keluar dari sistem sosial gender ini, atau yang sering kita kenal dengan kaum LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sejak dulu, LGBT ini sudah menunjukkan keeksistensiannya. Seperti contoh dalam cerita Mahabharata, saat perang Barayuta terjadi, Sri Kandi ingin menunjuk eksistensinya sebagai seorang ksatria, meski berstatus sebagai seorang wanita. Namun, karena perjanjian tertulis yang disepakati sebelum perang itu berlangsung, bahwa wanita tak boleh ikut bertempur di medan perang, Sri Kandi pun dilarang ikut. Sri Kandi pun akhirnya bertemu dengan Dewa Yaksa. Sri Kandi meminta bertukar jenis kelamin dengan sang dewa karena alasan ingin membunuh Bisma. Dewa Yaksa pun mengabulkan permintaan Sri Kandi. Lalu dalam mitologi Chinese terdapat mitologi yang dewanya bernama Tu Ersheng, yang merupakan dewa dalam mitologi Chinese sebagai pelindung cinta dan seksualitas pria homoseksual. Ia digambarkan dalam wujud seorang pemuda tampan bertelinga kelinci. Sebuah gambar menunjukkan Hu Tianpao, nama aslinya dalam pelukan seorang pria. Di dalam mitologi Yunani juga terdapat Dionysos yang merupakan dewa pelindung untuk orang-orang biseksual dan transgender. Dewa yang dilahirkan 2 kali dari rahim ibunya yang bernama Semele dan dari paha Zeus. Dewa lainnya juga kadang dianggap sebagai pelindungan hubungan cinta antar pria, misalnya Aphrodite. Bahwa kau akan membuatku menjadi laki-laki dalam sehari. Hari ini aku meminta janjimu itu, Raja Yaksa. Lantas bagaimana masyarakat di Indonesia bisa terlalu sensitif menghadapi isu LGBT ini? Untuk melihat hal tersebut, kita bisa melihat bahwa media di Indonesia ini terlalu menggambarkan LGBT ini sebagai sesuatu yang salah karena dianggap sebagai aib, dianggap sebagai suatu kutukan dari yang di atas, bahwa ini merupakan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Untuk menjelaskan hal tersebut, kita bisa melihat cuplikan berikut. Bang Burhannya ada? Ada, Den, di dalam. Makasih. Kok ada ya orang seperti ini? Bi, kok jadi bengong sih? Kagum ya sama kecantikan saya. Isu sensitivitas masyarakat terhadap kaum LGBT ini dimanfaatkan oleh segelintir elit politik dalam kampanyenya menjelang pemilu. Mereka menggunakan populisme atau sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menjemput kepentingan rakyat menjelang pemilu. Sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. 5. Sebenarnya bagaimana sih hukum positif di Indonesia mengatur mengenai hubungan seksual yang terjadi di hubungan LGBT ini?
Hukum positif di Indonesia menganut asas legalitas yang berbunyi nullum delictum nulla pona sine previa lege ponali, yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu, sehingga pelaku LGBT ini tidak dapat dipidana karena tidak terdapat hukum positif yang mengatur hal tersebut lebih lanjut. Hanya pelaku LGBT ini dapat dipidana apabila melanggar sesuai dengan pasal 284 KUHP, apabila salah satu pelaku hubungan seksual tersebut terikat perkawinan. Yang kedua, sesuai dengan pasal 287 junto pasal 290 KUHP, apabila hubungan seksual tersebut dengan orang yang belum 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa belum masanya untuk kawin. Yang ketiga, sesuai dengan pasal 285 KUHP, apabila melakukan hubungan seksual tersebut dengan ancaman kekerasan atau melakukan pemerkosaan. Yang terakhir, sesuai dengan pasal 286 KUHP, apabila melakukan hubungan seksual padahal diketahui bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya. Lalu bagaimana sih agama Buddha memandang status gender ini dan LGBT? Dalam Karania Metta Sutta bait ke-8 kita bisa baca, Metanca sabalo kasming manasam bawa ye aparimanang udang adoca tirianca asam badang awerang asa patang, yaitu cinta kasih terhadap semua makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, dan tanpa permusuhan. Sehingga agama Buddha memang tidak mendukung LGBT ini, tetapi kita sebagai umat Buddha seharusnya melihat LGBT ini sebagai suatu perubahan sistem sosial, dan juga kita harusnya terbuka terhadap kaum LGBT ini agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sebagai warga negara, dan juga kita harus memenuhi sisi religius mereka agar apa? Agar mereka tidak menyimpang, mengalami penyimpangan sosial seperti hal mengalami pemerkosaan atau bisa juga mereka menjadi pekerja seks komersial. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha seharusnya menerima mereka sebagai keluarga kita dan juga membantu untuk kepentingan mereka juga, kepentingan kita, dan kepentingan bersama sebagai masyarakat Indonesia.